Ekonomi kreatif menjadi alternatif bagi anak muda untuk memulai bisnis. Namun jumlah pebisnis muda masih sangat minim akibat kurangnya pengetahuan dan kemampuan anak muda dalam dunia wirausaha. Berpikir kreatif, leadership, personal branding di dunia digital merupakan kapabilitas penting yang harus dimiliki anak muda zaman sekarang. Di era kecanggihan dan kemudahan teknologi, generasi milenial yang punya ide kreatif punya akses lebih mudah untuk memulai bisnisnya sendiri. Namun sayangnya, mentalitas kewirausahaan belum dimiliki anak muda pada umumnya. Di tahun 2018, Presiden Joko Widodo menyebut hanya 3% penduduk Indonesia yang menjadi pebisnis muda. Angka ini sangat jauh jika dibandingkan negara maju yang punya entrepreneur di usia belia hingga 14%. Hal ini juga ditegaskan oleh aktor sekaligus sutradara Denis Adiswara. Denis mengatakan anak muda saat ini cenderung tidak punya ketahanan mental untuk berbisnis di bidang ekonomi kreatif. Pas lagi kuliah, sering-sering lah magang. Begitu lulus kuliah, sering-sering lah cari tempat kerja atau magang di beberapa tempat, terus coba stay di sebuah perusahaan setahun untuk pelajari apakah kamu cocok jadi leader nantinya atau kamu jadi bagian dari sebuah tim. Terus kamu juga bisa pelajarin bagaimana sebuah perusahaan itu bekerja, sebuah perusahaan itu berjalan, beroperasi gitu loh. Dan semakin banyak pengalaman semakin bagus juga gitu loh. Tapi jangan dikit-dikit begitu ada masalah dikit 3 bulan langsung resign gitu. Padahal, ekonomi kreatif seperti kuliner, fashion, kerajinan, dan media memberi kontribusi besar bagi produk domestik bruto Indonesia. Menurut Badan Ekonomi Kreatif, di tahun 2020, ekonomi kreatif menyumbang hingga 1.800 triliun bagi PDB Indonesia. Untuk itu, berbagai soft skills melalui pelatihan harus rajin diberikan pada anak muda. Salah satunya workshop CEO Club yang dihadirkan 190 pebisnis muda berusia 20 hingga 35 tahun. Materi-materi yang memang kita kemas yaitu dari materi leadership, kemudian materi communication, kemudian materi netiquette, kemudian ada financial planning, stress management, kemudian ada dress to impress. Nah, kenapa materi-materi ini yang kita camp up? Karena ini adalah materi-materi yang sangat dibutuhkan untuk generasi milenial. Karena kami ingin menginspirasi penerus-penerus kita untuk menjadi SDM yang unggul dengan membekali materi-materi soft skill yang mereka harus punya untuk bisa mencapai kesuksesan itu. Dan memang harapannya dengan adanya kegiatan ini banyak untuk milenial sekarang bisa menginspirasi anak muda lainnya dan mereka bisa kuat mental. Anak muda yang kurang berani memulai usahanya sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan tentang bisnis yang masih rendah. Hal ini diakui salah satu pebisnis muda asal Tidore, Maluku Utara, Abdul Haris. Haris mengatakan, banyak anak muda di daerah yang kreatif, namun terjebak dalam zona nyaman dan takut mencoba hal baru. PNS itu kuotanya terbatas, sedangkan lulusan itu banyak banget tuh dari setelah kuliah pulang tuh, jadi banyak yang menganggur gitu. Jadi semua tuh terpaku pada PNS dan PNS. Kita nggak ada solusi untuk membuka lapangan pekerjaan baru gitu. Mungkin dengan banyaknya terlahirnya banyak entrepreneur, nah itu bisa merubah pola pikir mereka gitu, untuk bisa menjadi seorang pengusaha dan bisa mempekerjakan banyak orang sih. Harapannya, pemerintah semakin banyak mengadakan pelatihan bisnis bagi anak muda, tidak hanya di Jawa, tetapi juga di seluruh daerah Indonesia. Putri Demes, Lastonga Pebro, Jakarta.